Halo semuanya, perkenalkan saya Graciela Exaudi Girsang dengan NIM 245-150-400-111-018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan LK04, yaitu 4 kondisi data mengenai concurrency. Jadi, ada 4 kondisi data yang berkaitan dengan concurrency. Nah, yang pertama itu adalah loss update. Loss update terjadi ketika dua transaksi atau lebih membaca data yang sama, lalu masing-masing memperbarui data tersebut. Tetapi pembaruan transaksi pertama hilang karena ditimpa oleh transaksi berikutnya. Ada transaksi A. Transaksi A ini ingin melihat berapa gaji dari employer yang tadi. Kemudian muncullah hasil 88.958. Ketika transaksi B yang hampir bersamaan melakukan transaksi yang sama, yaitu melihat salary atau gaji dari employer yang sama, maka hasilnya juga sama, yaitu 88.958 US dollar. Nah, di sini transaksi A, yaitu oleh HRD, ingin menambahkan tunjangan sebesar 1.000 US dollar. Sehingga dia melakukan update dengan penambahan 1.000, berarti menjadi 89.958. Ternyata, dalam waktu yang hampir bersamaan, transaksi B, yaitu oleh manajer yang ingin menaikkan gaji 10.000 US dollar, melakukan update juga ke transaksi ke employer yang sama, sehingga gajinya ditambah dan menghasilkan 98.958. Ternyata, karena update yang dilakukan oleh transaksi B ini, update yang dilakukan transaksi A menjadi tertutupi dan hilang. Inilah yang disebut dengan loss update. Padahal seharusnya apabila HRD dan manajer sama-sama ingin menambahkan, harusnya gaji dari employer dengan nomor 10001 adalah 99.958. Namun karena kesalahan ini, maka hasil akhirnya adalah 98.958.000. Kita akan mencoba untuk melakukan di data yang sudah kita miliki, yaitu di MySample. Di sini saya menggunakan database MySample. Kita akan mencoba untuk yang pertama select salary from salaries where employer sama dengan 10001. Nah, ketika kita menjalankan ini, maka akan muncul untuk yang gaji terakhir dari si employer itu adalah 88.958. Ini adalah gaji awal. Ketika transaksi B pun melakukan pencarian untuk gaji awal dari employer ini, hasilnya sama, yaitu 88.958. Nah, kemudian dari transaksi A, si HRD ini melakukan update, ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, update-nya berhasil, maka setelah dilakukan update di sini, seharusnya nilainya adalah 89.958. Kita coba, maka sekarang dia adalah 89.958. Nah, kemudian transaksi B atau si manajer melakukan update juga, dan update itu berhasil. Setelah update itu, maka nilai dari gaji dari employee tadi adalah 98.958. Padahal seharusnya apabila si HRD dan manajer menambahkan gaji dan tunjangan, hasilnya adalah 99.958. Yang kedua adalah uncommitted data atau dirty read, yaitu yang terjadi ketika suatu transaksi membaca data yang belum dikomit oleh transaksi lain. Nah, jika transaksi lain itu melakukan rollback, maka data yang sudah terbaca menjadi tidak valid. Contoh skenario-nya ada transaksi A dan transaksi B, di mana transaksi A melakukan update nama departemen dari yang semula finance menjadi financial management, tetapi tidak langsung dikomit. Kemudian transaksi B melakukan pembacaan terhadap data sebelum A melakukan komit. Nah, ternyata A melakukan rollback sehingga perubahan atau update pada nama tadi tidak jadi disimpan atau kembali ke semula. Kita bisa langsung melihatnya menggunakan database MySample juga. Di sini ada transaksi A dan transaksi B. Transaksi A akan melakukan update kepada departemen dengan ID D002. Sebelumnya kita bisa melihat di sini kalau nama dari departemen 002 adalah finance. Nah, kemudian transaksi A melakukan update dan mengubahnya menjadi financial management. Transaksi B membaca data yang sedang diupdate tersebut namun tidak langsung dikomit. Di sini muncullah financial management. Namun ternyata
transaksi A melakukan rollback sehingga perubahan tadi tidak jadi dilakukan. Dengan dilakukannya rollback, maka nama financial management ini tidak akan tersimpan dan nama Departemen 002 akan kembali ke semula, yaitu finance. Sedangkan transaksi B sudah membaca dan berpikir bahwa nama dari departemen ini adalah financial management. Ini adalah em, kondisi yang disebut dirty read, di mana data yang sudah dibaca itu ternyata tidak valid oleh karena perubahan. Yang ketiga adalah unrepeatable reads, yaitu suatu kondisi yang terjadi ketika dalam satu transaksi kita membaca data yang sama dua kali, tetapi hasilnya berbeda karena transaksi lain memodifikasi dan commit data tersebut di antara dua pembacaan. Contohnya itu ada transaksi A dan transaksi B, di mana transaksi A ingin melihat gaji pegawai dengan ID 10004. Kemudian transaksi B di tengah-tengah menaikkan gaji pegawai tersebut dan melakukan commit. Kemudian transaksi A membaca ulang gaji pegawai tersebut, namun hasilnya berubah. Kita bisa melihat di sini, misalnya transaksi A melakukan pencarian data, pembacaan data, dan muncul untuk gaji yang terakhir bagi employer dengan nomor 10004 ini adalah 74.057. Kemudian ternyata transaksi B melakukan update yang mengubah gajinya menjadi 50.000. Nah, di sini update-nya berhasil sehingga ketika dilakukan pembacaan kembali oleh transaksi A, gajinya berubah menjadi 50.000. Hal ini yang menyebabkan kebingungan karena eh, ketika seseorang membaca data yang sama sebanyak dua kali atau lebih, namun hasilnya berupa data yang berbeda. Inilah yang disebut dengan unrepeatable reads. Yang selanjutnya adalah phantom reads atau keadaan yang terjadi ketika suatu transaksi membaca sekumpulan data dengan kondisi tertentu. Lalu transaksi lain menambah atau menghapus baris data yang memenuhi kondisi itu sehingga pada pembacaan berikutnya hasil query berbeda jumlah barisnya. Nah, semisalnya ada transaksi A yang menjalankan query untuk melihat jumlah pegawai di departemen dengan departemen eh, ID-nya itu D003 atau Human Resources. Nah, transaksi B kemudian menambahkan pegawai baru ke departemen tersebut dan dikomit. Berarti perubahan itu langsung disimpan. Kemudian, transaksi A menjalankan query yang sama, tetapi hasilnya berubah. Di sini transaksi A melakukan select dan hasilnya adalah 17.786. Nah, jumlah pegawai yang ada di Departemen Human Resources berarti sejumlah 17.786. Kemudian, dari transaksi B ini melakukan update, yaitu menambahkan satu pegawai dari yang berada di departemen itu juga. Nah, setelah update-nya berhasil, transaksi A ini melakukan pembacaan yang sama dari departemen dengan departemen ID D003. Sekarang jumlahnya sudah berubah menjadi 17.787 atau bertambah satu. Nah, hasil query yang berubah inilah yang disebut dengan phantom reads. Dari keempat masalah yang sudah kita bahas tadi, ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan sehingga kekonsistenan data dapat dijaga. Yang pertama, untuk kondisi dirty rate, yaitu yang terjadi ketika transaksi membaca data yang sedang diubah oleh transaksi lain yang belum dikomit, kita dapat memberikan solusi berupa read committed atau gunakan shared log. Nah, level ini memastikan transaksi hanya bisa hanya bisa membaca data yang sudah dikomit sehingga tidak ada pembacaan terhadap data sementara yang memungkinkan untuk dibatalkan. Nah, yang kedua, untuk kondisi data non-repeatable read yang terjadi ketika transaksi membaca data yang sama lebih dari sekali, tetapi data tersebut telah diubah atau dihapus oleh transaksi lain yang sudah dikomit. Nah, untuk ini kita dapat memberikan solusi menggunakan repeatable read atau gunakan shared log selama transaksi. Nah, level ini menjaga agar baris yang sudah dibaca tetap terkunci atau read log sampai transaksi selesai, sehingga tidak bisa diubah oleh transaksi lain di tengah-tengah proses. Nah, yang ketiga ada phantom reads, di mana yang terjadi
ketika transaksi menjalankan query dengan kondisi tertentu dua kali. Dan transaksi lain menambahkan atau menghapus baris. Nah, di sini kita bisa menggunakan serializable atau gunakan range log. Nah, apa arti dari serializable ini adalah level yang mengunci rentang data atau range yang dibaca, bukan hanya baris tertentu, sehingga tidak ada baris baru yang bisa ditambahkan atau dihapus selama transaksi berlangsung. Dan yang terakhir, untuk loss update, yang terjadi ketika dua transaksi membaca nilai yang sama dan melakukan update berdasarkan nilai awal yang sama. Nah, salah satu hasil update tadi akan menimpa yang lain. Nah, untuk solusi dari permasalahan loss update ini adalah exclusive log atau xlog dan dapat juga menggunakan optimistic concurrency control atau OCC, di mana exclusive log ini mencegah dua transaksi mengubah data yang sama secara bersamaan, sementara OCC memeriksa apakah data telah berubah sebelum update dilakukan untuk menghindari penimpaan data. Demikian penjelasan saya mengenai 4 kondisi data berkaitan konkurensi dan penguncian data. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih dan